Dan lebih menyakitkannya lagi karena kelakuannya ini, dia ini sering dikatakan sebagai monyet, gorila, atau perumpamaan hewan lainnya. Nah, setelah dimasukin ke sana, ternyata banyak anak-anak yang memiliki kondisi fisik seperti dia, guys. Hai guys, assalamualaikum, sabah khair ya, asdikaim in Indonesia, min kelemakan, welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Bradinizad. Ya guys, kembali lagi ke YouTube channel aku di konten premium Ali Hamzah, karena cuma di sini kontennya tuh niat banget. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya guys, gimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu, semoga kita semua dilimpahkan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tapi by the way, kali ini gue kayak ngerasa aneh banget setelah gue cukuran, karena gue kayak ngelihat ini kayak siapa ini, gue nggak bisa ngenali diri gue sendiri. Kalian lihat sendiri tuh, apalagi kalau misalnya bener-bener dicukur abis ya, itu udah kayak ini siapa. Nah, gue coba something different, jadi gue cukur kumis gue, ini juga gue tipisin. Nah, kali ini kita bakal membahas itu dimana ada seseorang yang mempunyai fisik berbeda dan dia jatuhnya malah dibully, dihina, bahkan dikucilkan. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang suka menghina fisik orang, karena pada dasarnya semua fisik, apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, itu sama di mata Allah. Jadi kita nggak berhak untuk ngejudge bagaimana fisik seseorang, karena pada dasarnya fisik itu juga diberikan dari Allah. Nah, kemudian aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan buat kalian yang baru, selamat datang di channel Hamzali Bradinizad. Nah, sebelum kita mulai, aku mau maskeran dulu guys. Kali ini aku pakai Herbalism Mugwort Mask dari Scarlett. Jadi aku bakalan nunjukin ke kalian tutorial bagaimana memakai masker ini. Jadi masker ini mengandung charcoal ya. Aku mau nunjukin ke kalian, jadi bentukannya seperti ini. Kalian lihat sendiri. Ini aku memang sering banget pakai. Kalian lihat ini udah separuh. Jadi di dalam satu masker ini kita udah dapat berbagai manfaat yang bagus untuk kulit wajah kita. Kandungan-kandungan seperti niacinamide, vitamin C ini terbukti secara ilmiah bisa mencerahkan wajah kita guys, mencerahkan warna kulit dan juga meratakan warna kulit, dan juga dari dan juga dari bambu charcoalnya ini bisa melembabkan kulit kita dan juga menutrisi kulit kita. Kalian tinggal ratakan. Jadi salah satu benefit adanya brewok itu hemat skincare. Nah, kalau udah seperti ini kita tunggu sampai kering, kemudian kita lanjut skincarean. Nah, ini gue barusan aja cuci muka, jadi berasa kayak lebih seger gitu. Kalian bisa lihat sendiri kayak lebih fresh gitu. Ini kena rambut gak sih? Nah, kemudian setelah maskeran kita pakai Brightening Ever Serum dari Scarlett yang ini. Ini fungsinya juga untuk mencerahkan kulit kita karena ini mengandung niacinamide, terus glutathione, terus vitamin C, dan juga phyto whitening yang bagus banget untuk mencerahkan kulit kita dan juga menyamarkan noda-noda hitam di muka kita guys. Tuh kalian lihat, tapi aslinya muka gue tuh kayak gini guys, masih ada bopeng-bopeng bekas jerawatnya dan juga hitam-hitam ini yang mau kita hilangkan pakai Scarlett yang tadi. Kemudian supaya muka kita lebih glowing, kita pakai Glow Toning Serum dari Scarlett yang ini ya. Kalian juga gak usah khawatir karena semua skincare buatan dari Scarlett ini 100% aman, nggak mengandung hidrokinon apalagi merkuri. Nah, langsung aja kita tetesin. Kalian bisa lihat sendiri before afternya, saya sebelum dan sesudah aku pakai skincare ini. Nah, jadi ini hasilnya setelah skincarean pakai Scarlett. Jadi muka gue kayak lebih fresh gitu dan pastinya kayak lebih glowing gitu gak sih? Dan kemudian juga jangan lupa kalian pakai body lotion dari Scarlett. Ini wangi banget ya, aku favorit banget ini. Ini wangi kayak wangi bakarat gitu. Jadi kalau misalnya kalian hangout bareng teman, kalian pakai ini, teman-teman kira kalian pakai parfum padahal cuma pakai body lotion. Lihat nih, kalian sendiri perbedaannya kayak signifikan banget. Nah, kalau kalian mau pakai Scarlett, langsung aja kalian hubungi kontak yang ada di sini. Dan juga mereka sering mengadakan promo, jangan sampai kehabisan. Oke guys, langsung aja kita masuk ke materi kita. Tonton sampai habis. Ini adalah cerita sedih dan juga menyakitkan di mana anak ini dibully karena fisiknya yang berbeda. Zanziman Eli, begitulah namanya. Dia adalah seorang anak laki-laki yang dijuluki Mowgli di kehidupan nyata. Zanziman Eli ini dibully karena kondisi fisiknya yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Anak ini berasal dari suatu desa yang ada di Rwanda. Tapi sedihnya orang-orang yang ada di sekitar dia dan juga tetangganya selalu ngebully dia guys. Waduh, ini parah banget ya guys. Orang-orang di sekitar dia tuh sering banget ngejuluki dia sebagai jungle boy.
Bukan tanpa alasan mereka menjuluki Zanziman Eli seperti itu. Jadi Zanziman Eli ini mempunyai rasa trauma dan juga rasa takut yang sangat besar kepada manusia guys. Karena dari dia tumbuh berkembang, orang-orang juga sering melakukan kekerasan sama dia. Nah, itulah sebabnya dia takut sama orang-orang. Tiap harinya dia menghabiskan waktu untuk pergi ke hutan dan juga mendaki 20 mil setiap hari. Bahkan saking takutnya dia sama manusia, ketika ada orang yang mencoba untuk mendekatinya, dia akan manjat pohon dan seringkali dia ini nggak pulang ke rumah dan dia menghabiskan waktunya di hutan guys. Nah, selama di hutan ini dia berlaku selayaknya hewan-hewan yang ada di hutan. Dia menelusuri hutan, makan rumput, makan dedaunan layaknya seperti hewan-hewan yang ada di hutan. Dan lebih menyakitkannya lagi karena kelakuannya ini, dia ini sering dikatakan sebagai monyet, gorila, atau perumpamaan hewan lainnya. Karena perlakuan tetangga dan juga saudara-saudaranya yang jahanam itu, seringkali ibunya Zanziman Eli ini marah guys. Ya wajar aja lah ya, gimana nggak marah punya anak dikata-katain seperti itu dan dibully lagi. Ibunya ini seringkali kayak marah besar ketika orang menyebutkan anaknya sebagai perumpamaan hewan. Nah, nggak hanya itu aja, orang-orang yang ada di sekitarnya juga kerap kali melakukan kekerasan kepada Zanziman Eli. Ya, miris banget ya guys, mengingat Zanziman Eli ini nggak bisa memilih seperti apa kehidupan dia di dunia. Tapi tahu nggak kalian, hidupnya Zanziman Eli ini, kondisi fisik Zanziman Eli seperti ini adalah doa dari ibunya. Jadi dulu emaknya Zanziman Eli ini mempunyai 5 anak. Tapi karena suatu penyakit, kelima anaknya ini nggak bisa bertahan hidup dan terus-terusan meninggal. Mengingat kejadian itu, dia pun udah sangat frustasi, tapi at the same time dia pingin banget punya anak guys. Nah, disinilah bagaimana kita ditunjukin kuasa Allah itu guys. Jadi karena emaknya udah depresi karena punya anak tapi terus-terusan meninggal, kemudian dia pun berdoa sama Tuhannya sambil bertukuk lutut dan juga nangis-nangis. Doanya juga bisa dibilang yang gak baik ya guys. Jadi kira-kira doanya tuh seperti ini guys. Ya Tuhan, setidaknya kau berikan aku anak yang disabilitas tapi dapat bertahan hidup. Nauzubillah min dzalik. Kemudian guys, setelah dia berdoa, gak lama dari kejadian itu dia pun langsung hamil. Dan setelah 9 bulan keluarlah si Zanziman Eli ini. Ya, inilah kuasa Tuhan, ini adalah kuasa Allah. Seringkali kita bilang ucapan adalah doa, dan ini benar-benar terjadi guys. Zanziman Eli ini nggak seperti anak-anak dia yang sebelumnya yang nggak bisa bertahan hidup guys. Zanziman Eli dapat bertahan hidup dan juga berkembang menjadi dewasa, tapi memiliki kondisi disabilitas seperti doa emaknya tadi guys. Tapi walaupun begitu, emaknya Zanziman Eli ini tetap bersyukur dan dia menganggap Zanziman Eli ini berasal dari surga. Nah, setelah dibawa ke dokter, dokter pun mengatakan kalau misalnya penyakit yang diidap oleh Zanziman Eli ini adalah mikrosefali. By the way, kalian udah pernah dengar istilah hidrosefalus? Yaitu kondisi di mana seorang anak yang kepalanya membesar karena terisi cairan. Nah, kebalikan dari hidrosefalus itu adalah mikrosefali, yaitu kondisi di mana kepala seseorang lebih kecil dari orang-orang normal. Penderita mikrosefali memiliki ukuran lingkar kepala yang lebih kecil daripada bayi atau anak seusianya. Nah, pada umumnya karena penyakit ini juga mengalami yang namanya gangguan otak dan juga perkembangan saraf. Akibatnya, anak mengalami ukuran wajah yang besar, dahi yang mengecil, serta kulit kepala yang kendur dan keriput. Nah, kemudian karena kondisi dia yang disabilitas itu, sekolah-sekolah di sana tuh pada nolak dia guys. Guru-guru di sana berkata, Zanziman Eli ini gak akan bisa mengikuti pelajaran di kelas guys. Nah, kemudian karena YouTube channel Afrimax English, kisah Zanziman Eli ini pun viral. Nah, orang-orang pun banyak melakukan donasi untuk dia. Setelah donasinya terkumpul dari berbagai penjuru di dunia, kemudian dia pun dimasukkan ke sekolah luar biasa yang ada di Rwanda. Nah, setelah dimasukin ke sana, ternyata banyak anak-anak yang memiliki kondisi fisik seperti dia guys. Nah, di sekolah luar biasa ini banyak juga anak-anak Afrika di sana yang mengalami mikrosefali juga guys. Nah, pada awalnya di pelajaran pertama dia tuh kayak malu-malu gitu karena dia takut sama manusia kan. Kemudian lambat laun dia pun mulai beradaptasi. Nah, setelah melihat itu emaknya pun seneng banget guys. Melihat anaknya yang semakin berkembang itu seperti harapan buat dia. Nah, untuk saat ini setelah lika-liku yang luar biasa, setelah dibully, dimaki, dicaci, sekarang kondisinya juga semakin membaik guys.
Dia pun mulai berinteraksi dengan orang-orang, dan sepertinya dia pun sangat senang di sekolah luar biasanya itu guys. Ya itu dia tadi guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Dan gak lupa juga kalau misalnya kalian pengen aku bahas sesuatu, drop di kolom komentar, kritik dan saran drop di kolom komentar. Sampai jumpa di next video, adios, wassalam, bye bye.